mengharapkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh rangkaian kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris pada angkatan ke-10, batch ke-10 ini, hari ini hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022 kita nyatakan ditutup dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kampung Inggris TPS. I'm from Junior High School Wansalam. I just want to say, can we stay here one more month? Because we don't want to go home. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya tidak bisa jawab pakai bahasa Inggris jujur, tapi saya mengetahui maksudnya. Kalau bahasa Sasak ya kenyambuk tuh Anda Nabila ya. Nabila ini kenyambuk. Bisa tidak diperpanjang kira-kira itu ya maksudnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Okay, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Timur yang diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati Bapak Kadisbud Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati Bapak Kadisos yang diwakili oleh Bapak Kabid Resos Sosial Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah, di dalam seremonial farewell party yang ke-10 ini Pak Sekda, batch 10. Ini saya agak ini Pak Sekda, apa karena anak-anak ini jujur mereka lebih bisa sekarang untuk berbicara bahasa Inggris itu, karena pronunciation mereka, vocabulary-nya jauh dari kita yang sudah berkecimpung di dunia pariwisata. Itu yang pertama saya bangga, sehingga sedikit grogi. Tumben grogi juga karena anak ini yang batch ini sangat luar biasa Pak Sekda. Ini batch 10, angkatan ke-10. Dan anak-anak ini alhamdulillah mereka yang setiap hari didatangi oleh bule. Bahkan kemarin itu 1 bulan, tetapi anak-anak terlambat datang, keduluan 1 minggu dia kita datangkan dari Amerika dan Inggris yang di belakang ini, Miss Lisa dan Mr. Bob. Mereka datang ke sini, kita tanggung semuanya, fasilitas, hanya mereka beli tiket untuk anak-anak. Tapi karena ternyata hanya 1 minggu, sehingga yang ke depan itu insya Allah sudah ada guru dari negara Inggris yang ingin mau membantu juga. Nah, karena itulah harapan kami untuk khususnya English Camp ini, bagi anak-anak ini memang ini baru basic, baru dasar yang diberikan para tutor, yang dimana para tutor kita ini hampir 15 orang, hasil TOT 3 tahun yang lalu yang difasilitasi oleh Lombok Timur, dan alhamdulillah semua dari Kabupaten Lombok Timur. Hanya 1 dari Kabupaten Lombok Tengah yang mereka ini alhamdulillah 20 mengurus anak-anak selama ngecamp di sini. Cobaan dan godaan serta macam-macam yang kita dapatkan Pak Sekda, tapi kami dengan niat baik dan istiqomah insya Allah, bahkan saya dengar Bupati dari Lombok Tengah rencananya juga akan mencontoh program ini, karena ada beberapa SD dan SMP yang sudah diutus, yang masuk di sini sekitar 20 orang beberapa bulan yang lalu, mereka yang bercerita di Kabupaten Lombok Tengah. Dan alhamdulillah di samping anak-anak kita dari SMP ini ada juga dari Mandiri. Untuk Mandiri ini masih kita fokus untuk anak SMP, bahkan ada beberapa juga anak SMA yang siap untuk masuk untuk persiapan mereka kuliah dan melanjutkan di tingkat jenjang lebih atas. Karena itulah memang ini tidak semudah kita membalik telapak tangan, dan anak-anak ini di mana mereka sudah lulus SMP, khususnya yang sudah
sekarang yang sudah masuk SMA itu sangat luar biasa. Karena itulah saya sangat setuju dan sepakat dikala nanti di ulang tahun Kabupaten Timur tahun 2027 kita bisa siap menampilkan alumni yang ada dari batch 1 sampai 10 akan datang, supaya nanti tidak salah paham tentang bagaimana sebenarnya ini yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk dan meningkatkan SDM dan IPM anak-anak. Nah, memang awalnya 2-3 hari anak-anak ini ingin pulang, homesick. Tapi sekarang ini, you want to go back home right now? Mereka nggak ada mau pulang ini. Itu biasanya ada saja seperti itu. Karena itulah kita berharap anak-anakku sekalian, karena kalian sudah diberikan nanti grup untuk komunikasi bersama para tutor, dan itu dibimbing 20 mulai dari batch pertama Pak Sekda sampai daripada program ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Kami hanya menerima kalau berlanjut syukur alhamdulillah, tetapi kalau ya mungkin kami mencoba untuk mencari jalur-jalur lain. Nah, karena bagaimanapun bahwa sesuatu kadang-kadang banyak tantangan, tetapi ending dari atau output dari yang kita dapatkan ini, anak-anak ini akan mendapatkan hasilnya setelah masuk di 2-3 tahun ke depan. Tidak bisa instan sekarang, mungkin hanya basic-basicnya saja yang didapatkan oleh anak-anak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan karena besok bulan anak-anak ini kita bimbing dan dijemput oleh bapak gurunya dan orang tuanya, sehingga semua ini dia karena anak-anak kita yang manja di rumah setelah sampai di sini alhamdulillah tidak berhenti manja di rumahnya, bahkan bisa mudah-mudahan anakku sekalian seperti kalian tidak boleh manja, bila rumah kerja bantu bapak, tidak harus di anak-anak yang harus dilayani oleh bapak ibu, tapi anak-anak yang harus sambil membantu melayani bapak ibu dikala dibutuhkan. Begitu kira-kira. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan dari Bapak Sekda, Bapak Kadisbud dan Bapak Kabid Sosial. Semoga acara penutupan nanti semua mendapat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum will be delivered by the Secretary of its Lombok government, Mr. Muhammad Juwaini Taufik. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku beserta kalau boleh kami silahkan diklat atau kursus Kampung Inggris angkatan ke-10 yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Kabid Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial, dan tentu yang saya banggakan juga Pak Haji Ori sebagai manajemen dari GLC beserta seluruh tutornya. Singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau saya mengatakan good afternoon everybody, sebenarnya saya mau lanjutkan dengan izin menggunakan bahasa Indonesia. Alhamdulillah dari saya mengikuti perkembangan Kampung Inggris ini sejak bagaimana kita tertatih-tatih ya Pak Haji tahun 2019, waktu itu belum ada Covid, Pak Bupati masih semangat bagaimana sih meningkatkan sumber daya manusia Lombok Timur supaya welcome terhadap pendidikan dan pariwisata. Sebenarnya itulah terbelakang lahirnya Kampung Inggris. Di satu sisi kita sudah mengetahui kalau sekolah-sekolah kita, pak guru kita secara inisiatif ke Pare, ke macam-macam, yang kebetulan alumni wali kelas SMP 1 Selong tahun 2013 saya juga harus mengantar putri saya ke Pare. Pare itu di Kediri ya, di Kediri ya, di Pare Kediri Jawa Timur. Saya ingat saya pakai bis dan alhamdulillah dampaknya sangat positif.
anak saya yang 2013 saya antar dulu, tahun 2015 diterima di jalur undangan kedokteran Universitas Indonesia, dan sekarang sudah menjadi dokter tugas di Puskesmas Banyumulak, Lombok Barat. Yang ingin saya ceritakan kepada adik-adik, bagi anak-anakku, bagaimana beratnya kami orang tua Lombok Timur untuk bisa anak-anak kami bersaing untuk ikut jalur undangan, ikut UMPTN, supaya bisa bersaing dengan teman-temannya yang ada di Jawa, Bali, harus secara mandiri mengikuti program kursus bahasa Inggris di Kampung Pari, namanya Kampung Pari, Gresik, Jawa Timur. Dan luar biasa Bapak Bupati Lombok Timur, kita harus membacakan Al-Fatihah kepada beliau. Nanti di akhir acara saya memohon mengajak kita semua, kita dari lubuk hati terdalam kita doakan Pak Bupati dan keluarga tetap sehat, karena seingat saya, sepengetahuan saya saksi sejarah bagaimana ide Kampung Inggris ini di tengah tidak ada dana waktu itu, Haji, di tengah tidak ada dana, sepertinya kita bermimpi. Dan alhamdulillah ini sudah 10 angkatan, kalau rata-rata kali 100 berarti kan sudah ada 1000 alumni Kampung Inggris yang semula kita harus belajar kemana-mana, tetapi dengan kita sudah adakan di Lombok Timur, lalu kita mendengar juga informasi dari Pak Ajiori bahwa Lombok Tengah juga mau ikut, dan bisa jadi kabupaten yang lain nanti akan belajar kepada kita. Tetapi yang pertama mencetuskan ide itu adalah Bapak Haji Muhammad Sukimat Azmi. Saya sekretaris daerahnya waktu itu, belum mungkin saya jadi sekda, masih kepala PPKAD saya. Pak Kaban katanya di bawah itu, kita punya agenda begini. Waktu itu kita harus melatih dulu tutor-tutor yang akan menjadi tutor anak-anakku sekarang ini, harus ada kerjasama dengan Kampung Inggris yang ada di Jawa Timur, yang di Pare itu, dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Pertanyaannya, apakah perubahan-perubahan ini semua menyambut baik? Ya tidak. Tetapi karena ini perbuatan baik, ya Pak Haji, kita jalan saja, dan insya Allah dampaknya sungguh luar biasa. Dari sisi output saja otomatis berbeda siswa-siswa kita yang merasakan, yang pernah kursus Kampung Inggris ini dengan yang tidak, pasti ada bedanya. Tadi saya bangga dengan pembawa acaranya, dengan yang baca kisah Roro Jonggrang namanya, lalu ada tadi yang testimoni, bahkan kemampuan bahasa Inggrisnya jauh di atas kami-kami yang sudah menjadi pegawai ini. Lalu saya bandingkan dengan teman-teman yang kebetulan saya juga sedang diklat, Pak Haji. Saya juga melihat kemarin Pare yang tempat anak saya kursus dulu, kami sudah ke sana. Bisa jadi sekarang ini kita lebih baik dari mereka. Mungkin di sana sudah jenuh, tidak sehebat dulu. Dan itu yang saya katakan, selalu yang perbaikan-perbaikan itu terus kita lakukan. Pesan kami yang kedua, harapannya, karena seluruh peserta kursus ini kan gratis ya, kan gratis. Ada yang dibiayai oleh lewat bantuan sosial, itu terpilih. Ada juga inisiatif lewat programnya Pak Kadis dari dana bantuan operasional sekolah pos. Harapannya anak-anakku ini bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh bagi yang tidak beruntung. Ada yang tidak beruntung, tidak semua siswa ini kan datang kursus. Nah, tanamkan semangat itu, karena kita dibiayai oleh negara. Lalu bagaimana bisa menularkan hal-hal, paling tidak ketertarikan belajar bahasa Inggris ini kepada kawan-kawannya yang lain. Sanggup tidak anak-anakku? Sanggup enggak? Sanggup nggih? Alhamdulillah. Ya mulai dari keluarga dulu, ada adik-adiknya ajarkan. Setelah itu teman-teman sekolahnya. Karena memang tujuan Pak Bupati waktu itu adalah seperti itu. Tidak mungkin kita akan meraih 10.000 orang kalau tidak pernah mencetak 1.000 orang. Kan tidak mungkin ada angka 10.000 kalau tidak ada angka 1.000. Tidak mungkin ada angka 1.000 kalau tidak ada angka 100. Tidak mungkin ada angka 100 kalau tidak ada angka 1, angka 10 dan seterusnya. Karena itu anak-anakku yang kucintai dan kubanggakan, jadi tularkan paling tidak mulai dari keluarga, adik-adiknya dulu, saudara-saudaranya dulu. Lalu yang kedua di lingkungan sekolahnya.
Nah, mudah-mudahan juga kampung Inggris ini tetap sustainable, tetap berkelanjutan, Pak Haji. Mudah-mudahan dana BOS juga terus berjalan, Pak Kades. Di tengah keterbatasan kita, tetapi beda kita berjuang di tengah keterbatasan daripada saat kita berlebih. Saya yakin kalau ada istilah membangun sumber daya manusia itu memang tidak secepat kita mengaspal jalan. Kalau jalan kita aspal, mungkin 1 bulan dari kondisi yang jelek langsung bisa berubah dan nampak dia. Atau kita membangun gedung sekolah, tetapi namanya membangun sumber daya manusia ini butuh waktu, butuh kesabaran, dan tentu butuh istiqomah. Istiqomah maksud kita, ya walaupun kita diolok-olok, walaupun ada orang mengatakan apa sih manfaatnya buang-buang dana, karena kita yakin waktu kita menyusun konsep kampung Inggris yang dikelola oleh GLC ini, kita sudah punya harapan bahwa per gelombang itu 100, lalu dari 100 ini terus kita lanjutkan, dan alhamdulillah sampai angkatan 10 ini kita punya paling tidak 1000 ya Pak Haji. Nah ini dengan 1000 ini terus akan menular, paling tidak semangatnya yang harus kita pertahankan. Harus ada bedanya, yang ingin saya maksud, harus ada bedanya yang pernah mengikuti kursus di kampung Inggris GLC ini dengan tidak. Nah, yang menarik yang pelajari dari awal sampai akhir rupanya bukan sekedar pengetahuan bahasa Inggris saja. Itu yang amati. Kalau kita belajar IT, tadi bagaimana testimoni tentang IT, perubahan IT, ada medsos dan sebagainya. Apa sih bedanya pengetahuan dengan pendidikan? Kampung Inggris ini alhamdulillah tiang amati pendidikan boarding school, jadi akhlak bergaulnya kan begitu, nilai-nilai manusianya, nilai-nilai beragamanya juga ditanamkan. Jadi beruntunglah, sehingga banyak orang bijak mengatakan bahwa kalau kita belajar hanya mengandalkan buku itu pasti ada kurangnya. Tetapi kalau kita tuntut dia, ada proses transformasi dari gurunya, dari tutornya kepada kita, pasti banyak lebihnya daripada kurangnya. Karena itu luar biasa tutor-tutor kita di GLC ini. Artinya saya melihat ya awal-awal anak-anak kan belum saling kenal mengenal, terus pasti kaget dengan situasinya. Mungkin di Juruharu, mohon maaf, biasanya malamnya panas, di sini dingin, kan begitu. Soal makanan dan sebagainya. Tapi tadi yang lihat dari raut wajah, pancaran wajah anak-anakku ini semuanya betah. Kalau saya bertanya, apakah makanannya nyaman tidak di sini? Enak ya? Aman suasananya, tidak ada yang mengganggu kan? Luar biasa. Jadi adik-adik lebih beruntung daripada kami. Saya contohkan sekali lagi, kalau saya Pak Haji 2013 itu karena ingin anak saya kuliah di Jawa, dan pasti syaratnya ini adalah salah satu pelajarannya adalah bahasa Inggris. Saya rela mengeluarkan duit supaya anak saya 1 bulan bisa di Pare. Alhamdulillah dengan kemurahan hati Bapak Bupati, dengan kebijakannya tidak perlu ke Pare tetapi hanya ke GLC TT Batu, pengetahuannya sama, pasti standarisasinya sama. Karena waktu awal kita membentuk konsep kampung Inggris GLC ini, kita minta standarisasi supaya sama tutor yang ada di Pare itu dengan yang ada di GLC TT Batu ini. Dan alhamdulillah outputnya dapat terlihat dari kemampuan adik-adik tadi paseh, kalau istilah kita ngaji itu tajwid vokal bahasa Inggrisnya sungguh luar biasa. Gesturnya saya lihat bagus, mimik apa yang disampaikan dengan mimiknya itu pas gitu. Nah inilah yang membanggakan dari alumni GLC Kampung Inggris kita ini. Sekali lagi mudah-mudahan tetap berjalan, karena Lombok Timur ini terlalu luas. Kalau yang bisa bahasa Inggris itu hanya 1000-2000 orang. Penduduk kita ini 1.300.000. Kalau 10% dari
1.300.000 kan sama dengan 130.000. Kalau 10% dari 130.000, 13.000. Artinya kalau hanya 13.000 penduduk Lombok Timur yang bisa bahasa Inggris, itu hanya 1% dari penduduk Lombok Timur yang ada. Karena itu kita butuh terus peningkatan, penyebarluasan, sehingga konsep pengembangan pariwisata from marine to mountain katanya, dari laut yang ada di Jeruwaru sampai gunung yang ada di Sembalun, itu harus benar-benar terjadi. Saya bersyukur kalau dalam perkembangannya sudah mulai ada turis atau ada warga mancanegara yang berinteraksi dengan adik-adik yang kursus di sini. Mudah-mudahan ini menjadi daya tarik, daya manfaatnya, sehingga kita bisa merasakan kompetisi, bahwa tidak benar orang barat itu lebih tinggi daripada kita di Indonesia. Kan kalau kita sudah berkomunikasi, tidak boleh sombong katanya, karena bisa jadi ilmu orang akan lebih tinggi daripada kita. Pada saat kita sudah percaya diri, kita juga tidak boleh merendahkan diri. Kita manusia, kita masih bisa sama-sama belajar. Kalau mereka makan roti, kita juga bisa makan roti. Mereka makan daging, kita makan daging. Sehingga kalau kita diberikan kesempatan yang sama, apakah itu orang Jeruwaru, apakah itu dari Suela, bisa jadi sama kemampuannya dengan saudara-saudara kita yang dari Eropa, apakah dari Inggris, dari Spanyol, dan sebagainya. Mungkin itu beberapa poin penting Pak Kadis yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Kadis Dikbud juga bisa terus melanjutkan program ini, dan harapan saya challenge tadi kepada Pak Haji Ori, mudah-mudahan 27 Desember nanti kita merayakan hari jadi Kabupaten Lombok Timur. Saya berharap adik-adik bisa perform di panggung, apakah itu dalam bentuk drama, dalam bentuk puisi atau apa, bahwa alumni dari Kampung Inggris GLC ini memang mempunyai kemampuan yang tidak biasa, artinya luar biasa. Sanggup ya? Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang aku banggakan, mengharapkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh rangkaian kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris pada angkatan ke-10, batch ke-10 ini, hari ini hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022, kita nyatakan ditutup dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.